itu pengarang daripada Fathul Qorib. Jadi matanya itu ada Abu Syuja pengarangnya, kemudian Fathul Qoribnya itu adalah Ibnu Qasim. Wa wasafal musannifu Tsumma dzakara al-musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasar. Kemudian musannif menyebutkan bahwasanya beliau diminta untuk mengarang mukhtasar ini dengan ucapan sa'alani ba'dul asdiqa wa qawluhu hafidhallahu ta'ala an a'mala mukhtasar fil fiqh. Beliau diminta oleh sebagian teman-temannya untuk mengarang sebuah kitab dalam ilmu fikih ala madhabil Imam Syafi'i, yang mengikuti madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini wulida di Gaza. Beliau Imam Syafi'i ini dilahirkan di kota Gaza pada tahun 150 Hijriah. Wa mata rahimahullah ta'ala wa ridwanuhu yaumul khamis Rajab sanah arba'i wa mi'atain. Dan Imam Syafi'i ini wafatnya pada hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i ini umurnya 150, wafatnya 204, 54 tahun saya. Tapi menjadi imam mujtahid mutlak. Wa wasafa al-musannif mukhtasarahu bi awsafin minha fi ghayat al-ikhtisar wa nihayat al-ijaz. Musannif menyebutkan mukhtasarnya dengan beberapa sifat, di antaranya adalah ghayat al-ikhtisar wa nihayat al-ijaz. Wa kadal ikhtisar wal ijaz minha annahu yuqarribu 'ala al-muta'allim li fur'il fiqh darsahu wa yusahhil 'ala al-'abdi 'ilmahu. Lafaz ghayah dan an-nihayah adalah lafaz yang berdekatan maknanya, mutaqarib. Begitu pula dengan lafaz ikhtisar dan ijaz, di antaranya lagi yaitu yang mendekatkan murid, yakni yang mempelajari cabang ilmu fikih kepada pelajarannya dan memudahkan pada pemula untuk menghafalnya, yakni untuk menghadirkannya pada hati orang yang gemar menghafal kitab fikih yang ringkas. Jadi kalau kitab matan itu biasanya mudah dihafal karena ringkas, sedikit ininya kitabnya itu lebih tipis. Nanti matan ini disyarahi, syarah baru hasyiyah. Kalau sudah hasyiyah itu biasanya sudah banyak pendapat ulama mengenai satu hukum. Nanti pendapatnya ulama ini, pendapatnya ulama itu, ada perangan antara ulama mana nanti yang didahulukan. Itu nanti itu dalam bahasan hasyiyah biasanya. Kalau dalam matan itu hanya fokus kepada hukumnya saja. Wa sa'alani an aktsara fihi min at-tafsirat bil ahkam al-fiqhiyah. Sebagian kerabat juga meminta kepadaku agar untuk memperbanyak dalam mukhtasar pembagian hukum fikih dan membatasi, yakni mendefinisikan hal yang wajib, sunnah dan lainnya. Fa'ajabtuhu ila su'alihi fi dzalika taliban lis-shawab. Dan aku mengabulkan permintaan mereka itu semata-mata hanya mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kitab ini kalau di pesantren-pesantren itu biasanya dipelajari di kelas di tingkat ibtidaiyah. Nanti biasanya kalau untuk kita baca muqaddimahnya saja malam ini sebelum masuk pada pembahasan nanti ketika pertemuan selanjutnya. Biasanya kalau untuk lebih memahami, untuk lebih gampangnya, kalau ada papan tulis kecil aja nanti kita siapkan juga. Jadi nanti umpama nanti ada pembagiannya juga enak untuk dipahami bersama. Jadi untuk malam ini kita cukupkan saja.
pembacaan muqaddimahnya. Ya. Ya. Kitab Fathul Qorib ini merupakan kitab ya monumental dalam fikih mazhab Syafi'i. Kitab ini sering digunakan sebagai pedoman kurikulum oleh banyak kalangan, terutama di pesantren-pesantren yang mempelajari tentang fikih Imam Syafi'i. Di kalangan pesantren, kitab ini tergolong kitab yang dipelajari oleh santri-santri yang levelnya setelah khatam mempelajari matan Ghayatul Taqrib karya Abu Syuja tadi itu. Dengan kepopuleran kitab ini tidak jarang para ulama yang menaruh perhatian untuk memberi catatan kaki. Jadi hasyiahnya kitab ini sangat banyak. Ada Hawashi Syuruh Syarah Ibnu Qasim, ada hasyiah karya Imam Abdul Bar bin Abdullah bin Muhammad Al-Ajhuri, ada hasyiah Fawaid Al-Aziziyah Syarah Abi Syuja bin Qasim, ada hasyiah Rahmani ala Syarah Abi Syuja karya Imam Daud bin Sulaiman Ar-Rahmani, dan masih banyak kitab-kitab hasyiah yang memberikan catatan tentang kitab Fathul Qorib yang akan kita pelajari. Jadi ulama-ulama banyak yang mengomentari, banyak yang memberikan catatan-catatan, memberikan penjelasan-penjelasan mengenai kitab Fathul Qorib ini. Dan insyaallah untuk yang pertemuan kita selanjutnya kita sudah masuk kepada materi pembahasan. Kita cukupkan saja malam ini dengan mukaddimahnya saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan semangat untuk terus belajar, karena yang namanya belajar ilmu agama itu tidak ada habisnya sampai mati. Ya. Kalau Ibnu Ahmad bin Hanbal mengatakan minal mahbarah ilal maqbarah. Beliau itu Imam Ahmad bin Hanbal itu selalu membawa catatan kemanapun sampai wafatnya beliau. Catatannya itu dibawa ke dalam kuburnya. So Imam Ahmad bin Hanbal minal mahbarah ilal maqbarah, sampai dibawa ke dalam kuburannya. Jadi belajar ilmu agama itu tidak ada selesainya sampai kita meninggal. Jangan merasa pernah cukup, jangan merasa pernah sudah merasa cukup dalam kita belajar masalah agama. Terus belajar sedikit-sedikit, yang sudah bisa ya supaya lebih bisa lagi, yang belum bisa supaya bisa, dan seterusnya. Dan kita di sini bukan belajar antara guru dan murid, tapi kita adalah kebersamaan kita. Kita mudzakarah, kita murojaah, kita mutolaah bersama. Apa-apa nanti yang ada pertanyaan-pertanyaan, kita carikan jawabannya. Kalau kita tidak tahu, kita nanti tanya kepada guru-guru yang di luar sana apa yang jadi pertanyaan nanti. Terus begitu. Artinya kita di dalam fikih ini kan masalah amaliyah kita sehari-hari. Ilmu agama itu yang diwajibkan itu adalah yang terkait dengan apa yang kita butuhkan. Umpama kita seorang pedagang, maka kita wajib hukumnya belajar fikih masalah dagang. Kita sebagai pegawai, maka hukumnya wajib kita mempelajari fikih masalah pegawai. Kita seorang karyawan, kita belajar fikih masalah karyawan itu wajib. Jadi apa yang bersinggungan, apa yang berhubungan dengan kita, itu yang wajib. Bukan semua ilmu kita harus tahu, tidak. Tapi apa yang berkaitan dengan yang kita alami, yaitu yang kita pelajari. Ya mungkin cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh kepada kita bersama. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana
وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.